Gotoh fokus meningkatkan produktivitas melalui inovasi produk dan penguatan layanan. Pendapatan terbesar berasal dari segmen konstruksi dan rekayasa sebesar 159,3 juta dolar Amerika. Kembali bersama kami pemirsa, Gotoh terus menggeber produktivitasnya di tahun 2025 dengan strategi inovasi dan efisiensi biaya yang kuat. Langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem digital terbesar di Indonesia dan meraih pertumbuhan berkelanjutan. Gotoh fokus meningkatkan produktivitas melalui inovasi produk dan penguatan layanan. Direktur Utama Gotoh, Patrick Waluyo, menyebut bahwa penguatan ekosistem, pengembangan fitur baru, dan personalisasi layanan menjadi kunci peningkatan operasional dan pendapatan perusahaan sepanjang 2025. Direktur Keuangan Gotoh, Simon Ho, mengatakan strategi efisiensi biaya yang lebih terperinci membantu perusahaan menurunkan beban kas rutin sebesar 3% atau 5,3 triliun rupiah sepanjang tahun. Hal ini mendukung profitabilitas dan menjaga daya saing Gotoh di pasar digital yang sangat kompetitif. Dengan perluasan layanan seperti GoPay, GoLive, dan GoShop yang semakin pesat, Gotoh berhasil memperluas basis pelanggannya. Pertumbuhan ini memantapkan posisi Gotoh sebagai platform pilihan utama masyarakat Indonesia di berbagai sektor digital, memperkuat kinerja keuangan dan keberlanjutan bisnis. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, pekan ini PT Petrosi Tbk merilis update kinerja keuangan semester pertama 2025. Meski menghadapi beberapa tantangan, PTRO tetap menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif, sekaligus menyiapkan strategi untuk memacu kinerja di semester berikutnya. PT Petrosi mencatat pendapatan sebesar 351,1 juta dolar Amerika pada semester pertama 2025. Meningkat 10,41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan terbesar berasal dari segmen konstruksi dan rekayasa sebesar 159,3 juta dolar Amerika, serta segmen penambangan senilai 158,5 juta dolar Amerika. Pertumbuhan ini menjadi sinyal positif kinerja perusahaan di tengah kondisi industri yang fluktuatif. Laba kotor Petrosi juga meningkat 20,9% menjadi 49,17 juta dolar Amerika, menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, laba bersih perusahaan turun 18,6% menjadi 1,07 juta dolar Amerika, terdampak oleh kenaikan beban pajak dan bunga. Meskipun demikian, perusahaan memproyeksikan perbaikan kinerja di semester kedua dengan dukungan kontrak baru dan efisiensi biaya. Per Juni 2025, total aset Petrosi mencapai 1,21 miliar dolar Amerika, naik hampir 40% dibandingkan akhir tahun 2024. Liabilitas juga meningkat menjadi 972 juta dolar Amerika, namun ekuitas perusahaan masih terjaga di level 241 juta dolar Amerika. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi bisnis dan kapasitas finansial yang diperkuat untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Dengan portofolio proyek yang terus bertambah dan sinergi dengan mitra strategis, Petrosi optimis dapat menghadapi tantangan pasar dan meningkatkan laba di semester kedua 2025. Perusahaan fokus pada efisiensi operasional dan pengelolaan risiko untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Jasuindo 3 Perkasa Tbk memperkuat perannya di paruh kedua tahun ini lewat penjualan kartu identitas, paspor, dan kartu perbankan, baik ke pasar lokal maupun ekspor ke Timur Tengah dan Afrika. Segmen ini menjadi fondasi utama keberlanjutan bisnis dan kontribusi pendapatan JTP saat ini. PT Jasuindo 3 Perkasa Tbk memperkuat perannya di paruh kedua tahun ini. Manajemen menyatakan upaya efisiensi produksi dan pemberian harga kompetitif akan terus diterapkan guna meningkatkan volume penjualan produk-produk unggulan turnaround margin tinggi. Strategi ini difokuskan sebagai langkah memacu profitabilitas di pasar dinamis saat ini. Pada semester pertama 2025, segmen security meliputi produk identitas dan pembayaran, menyumbang porsi dominan dalam pendapatan perusahaan. Segmen ini terbukti menjadi motor penggerak kinerja finansial JTPE sejauh ini. Sementara itu, JTPE mengalokasikan belanja modal sekitar 60 miliar rupiah untuk modernisasi mesin serta penambahan kapasitas produksi.
Dengan strategi penjualan yang terarah, efisiensi produksi, capex strategis, dan diversifikasi produk, JTPE diharapkan mampu menyongsong paruh kedua tahun ini dengan kinerja yang kuat dan stabil di tengah tantangan ekonomi global. Berbagai sumber IDX Channel. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk kembali memperkuat lini bisnis pembibitan unggas lewat transaksi afiliasi bernilai puluhan miliar rupiah. Melalui anak usahanya, CP Jaya Farm, perusahaan membeli fasilitas pembibitan unggas dari PT Istana Satwa Borneo di Kalimantan Selatan. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk atau CEPIN membeli fasilitas pembibitan unggas dari PT Istana Satwa Borneo di Kalimantan Selatan. Presiden Direktur CEPIN Thomas Effendi menyampaikan transaksi terbaru dilakukan pada 28 Agustus dengan nilai total 24,56 miliar rupiah. Aset yang diambil alih meliputi tanah seluas hampir 38.000 meter persegi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, lengkap dengan bangunan, mesin, dan peralatan pembibitan. Di mana mayoritas saham PT Istana Satwa Borneo yang menjadi pihak penjual juga dimiliki CEPIN secara tidak langsung hingga 99,99%. Tak hanya itu, pada pertengahan Agustus lalu, CEPIN lewat entitas yang sama juga menuntaskan pembelian fasilitas unggas dari PT Satwa Utama Raya dengan nilai jauh lebih besar mencapai 430 miliar rupiah. Aset tersebut tersebar di beberapa lokasi strategis mulai dari Jombang, Pasuruan, hingga Minahasa Utara. Detail akuisisi meliputi tanah, bangunan, hingga mesin dan peralatan pendukung produksi. Adapun manajemen CEPIN meyakini tambahan fasilitas pembibitan unggas akan memperkuat kapasitas produksi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Langkah ini juga dinilai penting untuk memperluas distribusi dan memenuhi kebutuhan pasar domestik yang terus berkembang. Dengan strategi ekspansi berkesinambungan, CEPIN berharap bisa menjaga posisi dominan di industri perunggasan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke informasi update penutupan IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG pada hari ini pada sesi pertama melanjutkan pelemahan di 2,27% ke level 7.771,29. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.899 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.913. Adapun 89 saham mengalami penguatan, 662 saham mengalami pelemahan dan 49 saham stagnan atau tidak bergerak. Sementara dari top gainers pemirsa atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi ada dari PSAB mengalami penguatan 13,64%, GZCO mengalami penguatan 3,74%, ATLA mengalami penguatan 7,46% dan TEBE mengalami penguatan 8,29%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham mengalami pelemahan terdalam ada WIFI mengalami pelemahan di 8,68%, BBRI mengalami penurunan di 2,66%, WIRG mengalami penurunan di 14,21% dan Antam mengalami penurunan di 2,35%. Sementara untuk pergerakan sektoral, industri mengalami penguatan 0,13%, konsumsi non-primer mengalami pelemahan 4,69%, begitu juga dengan infrastruktur dan konsumsi primer yang mengalami pelemahan di 3,5% dan 1,7%. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing.